Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan source code secara gratis aplikasi kasir restoran gitu ya, berbasis website. Dimana untuk tampilan awal di sini tersedia menu daripada restoran kita gitu ya. Di sini ada makanan, ada juga minuman yang ingin dipesan oleh setiap pelanggan. Nah, di sini ada beberapa level user kita bilang, dimana untuk level user sendiri ada admin, ada kasir, ada owner, ada waiters, dan ada pelanggan gitu ya. Dan mungkin untuk simulasinya di sini saya akan jelaskan sedikit gitu ya, atau via flowchart, dimana untuk setiap pelanggan yang pertama bisa melihat menu gitu ya di halaman awal. Di sini melihat menu yang ingin dipesan, kemudian memilih hidangan gitu ya, memilih yang ingin dipesan makanannya, kemudian menu yang tadi dipesan akan masuk ke keranjang. Setelah masuk ke keranjang, dilakukan proses pembayaran ke kasir. Dan di sini akan ada konfirmasi, dan selanjutnya pelayanan di sini adalah menunggu makanannya diproses atau dibuat oleh user atau koki gitu ya. Itu mungkin sedikit simulasi. Nah, di sini saya akan jelaskan. Pertama, di sini ada halaman admin. Untuk halaman admin di sini kita coba login ya, sekalian saja kita login. Di sini halaman admin, untuk usernya kita tinggal copy user, passwordnya 123 ya. Nah, di halaman admin di sini pada saat kita login akan ada beberapa menu di sini. Nah, untuk tampilan awalnya di sini ada total penjualan hari ini ada berapa, kemudian total pendapatan hari ini, total menu yang tersedia gitu ya, kemudian ada total pelanggan, total pegawai maksudnya, kemudian total pelanggan, dan laporan. Di menu di sini menu entry reference gitu ya. Di sini ada data user, dimana untuk data user sendiri kita bisa menambahkan dengan mengklik tombol register, atau bisa menghapus dan mengubah user yang sudah ada gitu ya. Sini nama usernya ada admin, ada waiters gitu ya, kasir, dan seterusnya. Selanjutnya ada data makanan. Nah, di sini data makanan di sini hanya admin yang bisa proses. Nah, di sini data makanan, dan bisa ditambah juga ya di menu sebelah kanan untuk tambah datanya, dan bisa diedit atau dihapus. Nah, di sini kan tadi ada beberapa yang makanannya tidak tersedia. Nah, ini tidak tersedia. Nah, ini bisa kita ubah gitu ya. Untuk makanannya kita bisa ubah jadi tersedia gitu ya. Nanti bakalan muncul makanannya. Di sini sudah berubah, yang tadinya tidak tersedia menjadi tersedia. Kemudian selanjutnya ada entry order. Jadi di sini admin ini bisa proses entry, proses order sendiri gitu ya. Kemudian ada entry transaksi. Di sini ada mungkin nanti ada yang proses pembelian, di sini akan muncul datanya. Nah, ini tinggal kita pilih mejanya yang mana, terus pelanggannya siapa gitu ya. Nanti total harganya akan muncul, kemudian bisa kita potong harganya dengan diskon. Nanti total bayarnya akan muncul di sini, dan pembayarannya berapa, nanti kembaliannya akan muncul di sini untuk proses pembayarannya nanti. Kemudian ada laporan di sini, laporan yang pembeliannya sudah selesai. Dan ini menu keranjang. Apabila
dari sisi admin yang proses pemesanan sendiri. Nah, ini untuk halaman admin gitu ya. Untuk halaman admin, menunya kalau kita bilang tuh semua menu ada teropen gitu ya. Itu halaman admin. Kemudian kita coba login sebagai kasir. Di sini kita coba ya login sebagai kasir. Nah, untuk kasir sendiri di sini yang muncul pertama ada entry data gitu ya maksudnya. Di sini hanya menampilkan data user dan tidak bisa proses edit atau melihat user dan passwordnya. Kalau tadi kan admin tuh bisa melihat user serta password daripada level user lainnya, tapi untuk di sini untuk kasir dia hanya bisa melihat level user dan tidak bisa melihat username serta password daripada level user yang ada di sini. Kemudian di sini kasir hanya bisa memproses entry transaksi gitu ya, dimana nanti dari pelanggan atau dari waiters yang proses pemesanan. Nah, di kasir ini hanya bisa memproses entry transaksi saja. Kemudian ada menu laporan. Nah, di kasir hanya ditampilkan menu itu saja ya. Kita coba login sebagai owner ya. Nah, untuk tampilan owner pada saat kita login di sini hanya menampilkan total penjualan gitu ya, total pendapatan, total menu, total pegawai, pelanggan, dan laporan. Nah, di sini menu lainnya ada hanya menu laporan saja. Gitu, dia tidak bisa proses pemesanan maupun proses pembayaran seperti itu. Selanjutnya ada di waiters. Kita coba ya. Nah, untuk waiter sendiri di sini hampir mirip seperti kasir gitu ya, tapi ini entry data yang tadi seperti kasir ya. Nah, tapi bedanya di waiters ini dia hanya bisa proses order atau entry order gitu ya. Dia tidak bisa memproses pembayaran di waiters ini, dan hanya menu laporan seperti itu ya. Dan terakhir pelanggan. Di sini kita coba ya login sebagai pelanggan. Ya. Dan untuk pelanggan di sini hanya menampilkan halaman utama saja gitu ya untuk proses pembelian. Ya, seperti itu. Nah, di sini apabila pelanggan belum ada akun untuk proses pembelian, di sini pelanggan bisa registrasi terlebih dahulu gitu ya. Misalnya saya sebagai pelanggan, di sini saya akan daftar terlebih dahulu. Ya, saya isi nama lengkap saya, misalnya di sini namanya Fatul Muin. Untuk usernya sini saya untuk loginnya Muin dan passwordnya 123 gitu ya. Saya submit. Ya, sini akan kembali ke tampilan login. Nah, tadi saya sudah daftar gitu ya dengan username Muin, passwordnya 123. Nah, dia akan login. Di sini ada keterangan berhasil gitu ya untuk registrasi, dan sudah berhasil login juga di sini pelanggan sebagai Fatul Muin gitu ya. Nah, contoh misalnya saya sebagai pelanggan ingin membeli ayam geprek misalnya sebanyak 1 ya. Keterangannya misalnya pedas. Nah, harganya 25.000 ini keterangannya, dan di sini jumlah pemesanannya. Misalnya saya pesan 2.
gitu ya, pedas saya tambah. Dan kemudian saya mau minumnya itu jus strawberry gitu ya. Ini saya hanya pesan satu, keterangannya misalnya ya, saya tambah. Nah, setelah saya melakukan pembelian di sini saya lihat keranjang gitu ya. Nah, di sini sudah ada menu yang tadi saya pesan, yaitu ayam geprek dan jus strawberry gitu. Nah, di sini saya tinggal pilih untuk mejanya. Misalnya saya pilih meja nomor 6. Di sini keterangannya ya. Nah, di sini saya proses. Nah, nanti ada notifikasi pemesanan sedang diproses, mohon tunggu sampai masakannya datang gitu ya, karena kan tadi saya sudah pilih meja. Nah, untuk pelanggan di sini menunggu pembuatan daripada makanan sampai di meja yang tadi kita pilih, itu meja 6 gitu ya. Dan kemudian di sini saya coba login sebagai kasir ya. Ya, di sini kasir. Nah, setelah pelanggan sudah mensubmit atau memproses pembelian dan sudah dihidangkan oleh waiter sendiri gitu ya. Sorry, mungkin saya login sebagai waiters terlebih dahulu gitu ya. Waiters terlebih dahulu, di sini waiters. Nah, nanti dari waiter sendiri di sini akan muncul di entry ordernya gitu ya. Sini, oh ternyata ada yang pesan sini gitu ya. Kita bisa lihat detailnya. Oh, dia pesan ayam geprek dan jus strawberry. Ayam gepreknya 2, strawberry-nya 1. Maka dari sisi waiters di sini akan memproses pembeliannya gitu ya. Nanti dari sisi itu kasir apabila sudah diproses, nah nanti apabila dari sisi waiter sudah memproses, nah di sini tugasnya kasir adalah memproses gitu ya. Di sini meja 6 memproses pembayaran. Jadi sudah dapat makanannya dan dari kasir akan memproses pembayaran. Di sini kita bisa lihat ya, di meja 6 tadi orderannya, terus mejanya, tanggal pemesanannya berapa, dan di sini ada keterangannya juga. Nah, di sini ada menu yang dipesan gitu ya. Di sini tadi namanya adalah Muhasim ya, yang mesen untuk pelanggan, nama pelanggannya. Nah, di sini ada totalnya 58.000 gitu ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan diskon misalnya 50% gitu ya. Nah, di sini akan total pembayarannya akan berkurang menjadi 29.000 ya, karena dari 58 di diskon 50% akan turun jadi 29.000 gitu ya. Nah, ini apabila dari sisi kasir ingin menambahkan diskon gitu. Di sini saya tidak menambahkan diskon misalnya, jadi total harganya tetap 58.000. Nah, misalnya dari sisi pelanggan membayar 60.000 rupiah gitu ya, dan kita proses pembayarannya ya. Di sini nanti transaksi berhasil, dimana dari sisi keterangan di sini berarti dari pelanggan sudah membayar yang dipesan gitu ya. Dan di sini kita bisa print struknya ya, contoh struknya seperti ini, tanggal order, terus pembeli, nomor ordernya, di sini menu yang dipesan gitu ya, serta harganya. Nah, di sini ada diskon, ada total, tunai yang dibayar, dan ini kembalinya gitu ya. Tinggal kita kasih ke pelanggannya saja seperti itu. Nah, nanti di menu laporan dia akan masuk di sini ya, laporan apabila transaksi sudah selesai semua gitu. Jadi di sini menu laporannya sudah ada, dan kita bisa print
apabila mungkin dibutuhkan dari sisi pelanggannya gitu, apabila struknya hilang atau rusak gitu ya. Ya, mungkin cukup sekian demonstrasi terkait aplikasi kasir gitu ya, berbasis web. Jangan lupa subscribe, komen. Mungkin di video selanjutnya saya akan memberikan bagaimana cara menginstal gitu ya aplikasi kasir ini di XAMPP atau web lokalnya. Ya, ini video selanjutnya gitu ya, bagaimana cara menginstal aplikasi kasir berbasis web di web lokal atau di XAMPP. Nah, teman-teman nanti untuk link downloadnya ada saya taruh di deskripsi gitu ya, silahkan teman-teman download untuk file zipnya gitu ya. Dan di sini memang untuk link zipnya ini pada saat kita proses ekstrak itu akan validasi password gitu ya. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa ditonton videonya sampai akhir. Saya akan taruh untuk passwordnya di pojok kanan atas. Mungkin teman-teman bisa runtutin passwordnya. Semoga berhasil. Ya, di sini saya sudah ekstrak gitu ya. Di sini ada dua file, mana ada file SQL gitu ya atau database-nya, dan di sini ada file websitenya. Kita copy ke directory. Mohon maaf, di sini teman-teman harus punya atau sudah menginstal aplikasi XAMPP. Nah, di sini saya sudah install ya aplikasi XAMPP-nya. Di sini versi 3.3.0, dan silakan teman-teman apabila sudah proses penginstalan XAMPP, mungkin nanti untuk penginstalan XAMPP bisa lihat video saya sebelumnya gitu ya. Di sini silakan teman-teman running Apache dan MySQL-nya gitu ya. Dan di sini kita pindahkan ke directory C, kemudian XAMPP, kemudian di htdoc. Nah, di sini kita paste saja untuk filenya gitu ya. Untuk filenya kita paste di sini, dan untuk database-nya di sini kita tulis localhost, pilih phpMyAdmin. Nah, di sini kita buat database terlebih dahulu gitu ya. Di sini kalau bisa untuk nama database-nya disamain saja di sini ya, samain saja DB restoran gitu, agar nanti tidak perlu ada pengeditan koneksi atau konfigurasi daripada nama database-nya. Di sini DB restoran, tinggal teman-teman klik, nanti di sini akan muncul. Tinggal teman-teman import saja. Ya, di sini kita choose file, kita pilih tadi ada di dokumen, dan kita pilih ini ya, kita pilih DB restoran, kemudian kita import. Nah, setelah berhasil diimport, silakan teman-teman di sini kita panggil saja nama filenya. Sini app kasir gitu ya. Ya, kita ganti saja localhost app kasir. Nah, di sini sudah berhasil gitu ya untuk proses penginstalannya. Silahkan teman-teman coba saja. Sini misalnya saya coba ya, teman coba login. Nah, di sini sudah berhasil login. Jadi cara penginstalan seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa. Dan untuk yang skripsi khususnya di sini saya sarankan mungkin bisa dikembangkan lagi untuk websitenya gitu ya.
agar lebih menarik lagi, agar bisa dipahami lagi oleh dosen-dosen pengujinya. Ya, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Dukung terus channel saya agar saya lebih semangat lagi memberikan tutorial-tutorial source code gitu ya, memberikan source code secara gratis khususnya untuk teman-teman. Jangan lupa komen juga untuk membangun narasi-narasi yang lebih baik gitu ya di channel saya khususnya. Ya, semoga bermanfaat dan semoga lulus pada saat skripsi dan ujian prakteknya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.